Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-35. Kitab Yesaya pasal 35, Yerusalem tersesak dan terlepas, dengan perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring, akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-35. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang janji keselamatan
bagi umat Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 35 ayat 1, 2, dan ayat yang keempat dengan bunyi nas. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, Yesaya pasal yang ke-35 adalah gambaran kata yang melukiskan tentang indahnya dunia baru. Tetapi ini juga merupakan gambaran masa depan yang mulia yang Allah inginkan bagi Yerusalem dan Israel badani agar dapat ditunjukkan kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Prosa puitis yang mengatakan mereka akan dibawa ke tanah yang indah, subur, hijau, banyak air, dengan sungai yang berkilauan, serta mekarnya keindahan bunga-bunga yang harum semerbak. Semua keindahan ini akan menggantikan gurun tandus yang kering dengan hewan liarnya, termasuk singa yang selalu menjadi ancaman bahaya bagi para pengembara. Itu semua dapat terwujud jikalau mereka mau kembali untuk setia kepada Tuhan. Sahabat-sahabatku, penglihatan tentang masa depan yang Tuhan janjikan ini bukan saja mencakup pemulihan fisik bagi umat-umatnya yang buta, tuli, bisu, dan timpang secara badani, tapi juga rohani mereka. Oleh karena itu, dorongan harus terus diberikan kepada mereka yang lemah, takut, dan bimbang, supaya dapat memperkuat dan menginspirasi mereka agar tetap dalam kesetiaan dan keberanian. Tetapi sangat disayangkan, penghargaan dan impian yang Tuhan rencanakan bagi Israel badani harus di-cancel atau dibatalkan karena mereka menolak untuk mengikuti Dia. Dan sekarang masa depan yang indah itu, yang Tuhan rencanakan, beralih dan sedang menunggu untuk digenapi bagi mereka yang setia, yaitu umat-umatnya yang sedang tertidur dalam pembaringan debu, menunggu fajar bagi kebangkitan, dan juga bagi kita dan semua yang hidup sampai hari ini hingga akhir nanti, yang memilih tetap setia kepadanya lebih dari godaan dan kesenangan dunia ini. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, mari kita jaga kesetiaan kita kepadanya. Dan pena ilham ilahi roh nubuat Early Writings halaman 116 menambahkan bahwa kita harus menghormati Tuhan dan menunjukkan bahwa kita tidak akan lalai ataupun tidak memperdulikan kebaikan dan belas kasihannya kepada kita, agar kita dapat berjalan di jalan yang kudus dan menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan dan pulang untuk masuk ke Sion Semawi dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi yang meliputi kita. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi kita, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 35 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Ada banyak hadiah, sukses tuh diraih, yang lain korbankan hidupnya demi ketenaran. Tapi kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena salib.
Ku mau arahkan pandanganku pada Tuhan dan kasih-Nya. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, terima hidup kekal. Setiap rencanaku telah ku gapai semua, dunia pun telah ku miliki dalam genggamanku. Oh, namun gelisah hati ini tiada yang dapat menenangkan. Lalu Yesus datang padaku dan memberikan janji pasti. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, telah terima hidup kekal. Ku persembahkan hidupku di dalam kuasa-Nya, Hatiku, jiwaku, semua cita-citaku. ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia, telah terima hidup kekal. Tinggal di hadirat-Nya, jadi seperti Dia. Telah Dia berkata, sabaslah hai anakku, terimalah